Assalamualaikum, halo Sobat Lokos Backpacker. Di video kali ini saya akan mengulas ataupun mereview headlamp Neticor series NU25. Apakah headlamp ini layak untuk dibeli? Silahkan simak video ini sampai habis ya. Oh ya, buat kalian yang baru lihat channel ini ataupun belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen ataupun share ke teman kalian ya. Karena channel ini akan membahas seputar pendakian, catatan perjalanan, gear review, ataupun berbagi tips dan triks. Oke, langsung saja kita pembahasan dari headlamp ini. Apa saja yang kita dapatkan dalam paket pembeliannya? Dalam paket pembelian headlamp ini kita akan mendapatkan box, manual book, kartu garansi, kabel charge, headlamp, beserta headbandnya. Build quality dari headlamp ini sendiri terbilang cukup rapi, simple, dan yang suka warnanya karena gak terlalu mencolok sih. Untuk headbandnya sendiri dia cukup elastisitas dan mudah untuk diadjust. Bisa kita lihat bagian depan dari headlamp ini terdapat 3 buah lampu. Yang pertama adalah lampu utama. Di bagian sebelah kiri atas adalah auxiliary red light, dan di bagian bawah adalah auxiliary white light. Bisa kita lihat di bagian atasnya terdapat 2 tombol. Yang pertama adalah tombol utama, yang kedua adalah tombol untuk menyalakan lampu merah. Bisa kita lihat di bagian bawahnya terdapat port USB Type A karena headlamp ini dapat di charge. Bisa kita lihat dimensi dari headlamp ini terbilang cukup kecil dan ringkas. Berat keseluruhan dari headlamp ini 52 gram, itu sudah termasuk baterai di dalamnya. Karena headlamp ini menggunakan baterai tanam Li-ion dengan kapasitas 610 mAh. Pengaturan dari headlamp ini sangatlah mudah. Bila kita menekan tombol utama sekali, dia akan menyala 1 lumen. Menekan 2 kali, 38 lumen. Bila kita tekan 3 kali, akan menyala 190 lumen. Dan kita menekan 4 kali, dia menyala 360 lumen. Bila kita menekan tombol utama ini lebih dari beberapa detik, dia akan menyala 20 lumen. Bila kita menekan tombol yang satunya, dia akan menyala warna merah, yaitu 0,9 lumen. Bila menekannya 2 kali, dia akan menyala merah juga 13 lumen. Dan bila kita menekannya 3 kali, dia akan di mode SOS sama 13 lumen juga. Biarpun headlamp ini kecil, tapi dia mempunyai banyak sekali fitur. Yang utama adalah dia bisa di charge dan mempunyai lampu indikator. Jadi bila baterainya habis, dia akan menyala lampu indikator berwarna merah, dan bila di charge penuh, dia akan menyala warna hijau. Untuk pengecasan headlamp ini cukup cepat. Dari kondisi baterai habis sampai terisi penuh hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit saja. Fitur lain dari headlamp ini, dia bisa dikunci tombolnya, jadi sewaktu kita menyimpan di dalam tas, gak khawatir lagi tertekan ataupun menyala sendiri. Fitur lain dari headlamp ini adalah dia bisa di tilt down ataupun di tilt up hingga 60 derajat. Fitur lain dari headlamp ini adalah adanya silikon di bagian headbandnya. Jadi sewaktu kita menggunakan dan berkeringat, keringat tidak akan menetes jatuh ke mata.
Fitur lain dari headlamp ini menurut deskripsi webnya, dia impact resistant hingga 1 meter. Namun untuk fitur itu tidak pernah saya coba dan tak lengkap rasanya bila video review tanpa menyertakan video uji coba ataupun kelebihan dan kekurangan dari headlamp ini. Berikut adalah video uji coba headlamp ini. Kelebihan dan kekurangan dari headlamp ini menurut saya, untuk kelebihannya tentunya ringan karena dengan berat 52 gram beserta baterainya, menurut saya itu sudah cukup ringan. Pengaturannya yang terbilang mudah, tidak ribet seperti merek. Kelebihan lain dari headlamp ini menurut saya hemat. Kenapa hemat? Bila kita menggunakan headlamp ini kita tidak perlu lagi membeli baterai. Kelebihan lain dari headlamp ini yang saya suka adalah dia bisa dikunci, jadi sewaktu kita tidak menggunakannya ataupun menyimpan di dalam tas, kondisi tertindih ataupun tertekan, headlamp ini tidak akan menyala. Kekurangan dari headlamp ini menurut saya adalah di headbandnya yang menurut saya tidak senyaman seperti Black Diamond. Terus kekurangan lainnya menurut saya headbandnya masih cukup berat karena berat headbandnya sendiri adalah 24 gram. Bagaimana teman-teman, apakah headlamp ini layak untuk dibeli? Silahkan kalian nilai sendiri ya. Kalau menurut saya pribadi, headlamp ini masih layak dibeli karena sesuai dengan kebutuhan ataupun ekspektasi saya. Karena saya pribadi lebih sering menggunakan 1 lumen dan 36 lumens. Dimana 1 lumen saya gunakan untuk lampu tenda ataupun saat di campsite. Kalaupun trekking malam, saya menggunakan di 36 lumens. Oh ya, saya ada sedikit tips buat teman-teman, bila dirasa headlamp ini masih terlalu berat, kalian bisa mengganti headbandnya menggunakan elastis cord seperti ini. Oke, sekian review dari saya mengenai headlamp Neticore NU25. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan bila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya akhiri, assalamualaikum.